Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai mobilitas penduduk musiman di Kota Surabaya, dampaknya terhadap lingkungan permukiman kumuh. Sebelum kami memulai presentasi ini, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Kelompok 2 terdiri dari 1. Muhammad Sugiarto, 2. Nur Amalia Puspitasari, 3. Bena Abimanik, dan terakhir ada Farah Khairunisa Firjianto. Pada presentasi kali ini, materi yang akan dibahas yaitu 1. Pendahuluan, 2. Penduduk musiman puluhan tahun tinggal di Surabaya, ketiga, penduduk musiman dan kondisi lingkungan hunian, keempat, penduduk musiman, sarana prasarana dasar, dan pelayanan publik, serta yang terakhir yaitu penutup. Pendahuluan, Kota Surabaya merupakan kota kedua terbesar di Indonesia yang menerima para migran. Menurut sensus penduduk pada tahun 1980 sampai 1990, pertumbuhan penduduk di Kota Surabaya sebesar 3,33% per tahun dan turun menjadi 0,76% per tahun pada tahun 1990 sampai 2000. Tersedianya berbagai kesempatan ekonomi yang luas di Kota Surabaya telah menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendatang musiman. Kedatangan penduduk musiman ini menimbulkan masalah lingkungan, yaitu pemukiman kumuh. Para penduduk musiman ini sangat meminimalisir pengeluaran mereka selama di Kota Surabaya. Salah satu upaya untuk meminimalisir pengeluaran mereka yaitu dengan tinggal di tempat pemukiman kumuh yang di mana harga untuk tinggal di tempat hunian tersebut terbilang murah. Selanjutnya, penduduk musiman puluhan tahun tinggal di Surabaya. Penduduk musiman merupakan mereka yang datang ke Surabaya dengan tujuan mencari nafkah, serta tidak memiliki KTP yang dikeluarkan oleh pemerintah kota tempat Surabaya. Banyaknya penduduk musiman yang berasal dari wilayah Provinsi Jawa Timur ditunjukkan dengan presentase 87,3%. Sebagian besar penduduk musiman ini telah tinggal di Surabaya selama puluhan tahun. Biasanya mereka pulang ke daerah asal sekali dalam setahun, yaitu pada hari besar keagamaan. Sebagian besar penduduk musiman ini bekerja di sektor informal. Kebanyakan penduduk musiman yang telah tinggal di Surabaya selama puluhan tahun ini menolak untuk memindahkan status kependudukan mereka. Dalam jumlah sedikit, penduduk musiman ini berkeinginan untuk menetap di Surabaya. Untuk mengatasi hal mengenai penduduk musiman yang tinggal di Surabaya, pemerintah Kota Surabaya membuat kebijakan, yaitu para pendatang yang berkeinginan untuk menetap selama paling kurang 14 hari harus mengurus KIPEM. KIPEM adalah singkatan dari Kartu Identitas Penduduk Musiman. Kartu ini wajib dimiliki oleh semua pendatang yang tinggal di Surabaya. Namun, tidak sedikit penduduk musiman yang menolak kebijakan tersebut. Sehingga pemerintah Kota Surabaya membuat upaya penertiban, yaitu Operasi Justisi Kependudukan. Selanjutnya, penduduk musiman dan kondisi lingkungan hunian. Banyaknya penduduk musiman yang datang ke Kota Surabaya berdampak terhadap perkembangan tata kota Surabaya. Sebagian mereka menempati daerah yang tidak diperuntukkan sebagai tempat tinggal. Akibatnya, terbentuklah hunian yang tidak memenuhi syarat rumah sehat. Pendatang musiman cenderung menempati ruang hunian yang sempit. Kecenderungan penduduk musiman tinggal di kawasan tersebut dikarenakan mereka dapat menempati rumah atau kamar dengan harga sewa yang murah. Penduduk musiman yang tinggal di kawasan yang sempit dan sangat padat cenderung kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan kawasan mereka. Selain kebersihan, kekumuhan juga terlihat pada sarana dan prasarana MCK yang terbatas.
Rumah kontrakan yang umumnya rumah petak ini dilengkapi oleh fasilitas kamar mandi atau WC di setiap rumah. Sehingga penduduk musiman ini menggunakan fasilitas kamar mandi dan WC secara bersama. Keterbatasan tempat pembuangan sampah dan fasilitas MCK ini menyebabkan lingkungan tempat tinggal mereka cenderung lebih kumuh dibandingkan dengan penduduk asli yang memiliki fasilitas WC di rumah. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai penduduk musiman, sarana prasarana dasar, dan pelayanan publik. Keadaan sarana prasarana dasar dan pelayanan publik yang tersedia di lokasi permukiman kumuh terbilang cukup baik. Adanya jaringan penerang atau listrik, air bersih, dan jaringan telepon yang tersedia di lokasi kumuh tersebut untuk penduduk musiman. Selain adanya sarana dan prasarana dasar, pemerintah Kota Surabaya juga menyediakan pelayanan publik di lokasi tersebut. Pelayanan publik tersebut berupa sekolah dasar dan puskesmas. Hal ini sangat membantu penduduk musiman di bidang pendidikan dan kesehatan. Penduduk musiman juga tidak memiliki hambatan dalam menggunakan atau memanfaatkan fasilitas pelayanan publik tersebut. Kekumuhan suatu lingkungan permukiman dicirikan adanya kondisi non-fisik yang umumnya dilihat dari pekerjaan penghuni. Nah, penduduk musiman tersebut umumnya bekerja di sektor informal dan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap kekumuhan lingkungan. Kontribusi signifikan yang seperti apa? Ternyata penduduk musiman ini bekerja di sektor informal seperti seperti pedagang makanan dan minuman, terus pedagang barang bekas, dan juga pemulung. Sehingga barang dagangan mereka akan diletakkan sembarangan di permukiman kumuh tersebut dan makin membuat lingkungan tersebut semakin kumuh dan tidak rapi atau tersusun dengan baik. Nah, kondisi lingkungan kumuh ini ternyata dapat beresiko banjir pada saat musim hujan. Kenapa? Karena dengan adanya barang dagangan yang diletakkan sembarangan ini akan membuat beresiko banjir itu semakin besar, dan juga lingkungan kumuh ini juga rawan terhadap kebakaran karena selain lingkungan yang sangat padat, barang bekas dan bahan bangunan yang tidak terpakai juga sangat mudah terbakar. Barang bekas tersebut tadi kan di sektor informal ada misalnya pekerjaan pemulung. Nah, dengan itu pemulung meletakkan barang hasil mereka itu sembarangan. Nah, barang itu dapat terdiri dari kertas, misalnya kertas. Nah, kertas itu salah satu bahan yang dapat terbakar. Nah, dengan begitu, maka kawasan atau lingkungan kumuh ini rawan terhadap kebakaran karena adanya barang-barang dari para pekerja di sektor informal yang diletakkan sembarangan dan tidak tersusun dengan rapi, seperti itu. Pada slide penutup, yaitu saya akan memberikan penjelasan sedikit atau kesimpulan sedikit tentang untuk mengatasi para pendatang yang terus datang ke kota Surabaya dan berdampak pada lingkungan kumuh. Pemerintah Kota Surabaya membuat kebijakan-kebijakan mengenai hal tersebut. Kebijakan yang dibuat terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan jangka pendek dan kebijakan jangka panjang. Yang meliputi kebijakan jangka pendek adalah tertib administrasi kependudukan, lalu penyediaan tempat huni yang layak dan terjangkau bagi pendatang. Yang ketiga, program penataan lingkungan kumuh harus dilakukan tanpa menimbulkan adanya konflik. Lalu, apa saja yang meliputi kebijakan jangka panjang?
yang meliputi kebijakan jangka panjang, yaitu penyediaan sarana prasarana transportasi massal dan terjangkau. Yang kedua, pengembangan kesempatan kerja berketerampilan tinggi. Jadi, kebijakan dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan jangka pendek dan kebijakan jangka panjang, dan meliputi hal-hal tersebut. Lalu, ada juga kebijakan mengenai upaya pengelolaan penduduk musiman dalam konteks perkembangan permukiman kumuh. Yang pertama, menjalin kerjasama dengan Pemkot daerah di Jawa Timur. Untuk apa? Untuk menumbuhkan pusat pertumbuhan baru. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan daerah lain untuk memberikan bantuan dana pengembangan usaha agar dapat menahan para migran di daerah asal. Jadi itu adalah kesimpulan di slide penutup, yaitu adanya kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah Kota Surabaya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam menjelaskan materi presentasi kali ini, mohon dimaafkan. Sebelum kami menutup presentasi ini, jika ada pertanyaan yang ingin diajukan mengenai materi presentasi pada kali ini, mohon ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.